Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Perkenalkan, nama saya Raudatul Jana. Saya dari CGP Angkatan 11, Provinsi Maluku, Kota Ambon, dari SMA Angkasa Patimura Ambon. Pada pagi hari ini saya akan melaksanakan praobservasi bersama rekan saya, Ibu Ivon Sinai, yang mana pada pagi hari ini beliau akan menjadi observer saya. Baik, kita langsung saja mulai untuk praobservasi kita pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Ivon. Selamat pagi Jana. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa begitu yang baik. Oke, baik Ibu Ivon. Jadi pada kegiatan kali ini, seperti yang saya katakan, kita akan melaksanakan praobservasi. Tujuannya adalah agar nanti ketika Ibu melaksanakan pembelajaran di dalam kelas, kita ketika saat saya melakukan observasi, Ibu merasa lebih siap, kemudian Ibu merasa lebih percaya diri dengan hal-hal yang akan kita bicarakan setelah ini. Baik Ibu. Jadi nggak apa-apa ya Ibu ya. Baik, Ibu, jadi ada kegiatan praobservasi hari ini, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu ya Ibu. Baik, untuk kegiatan kita nih Ibu, yang pertama yaitu tujuan pembelajaran. Nah, mengenai tujuan pembelajaran yang seperti apa yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas? Baik Ibu, terima kasih. Untuk tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pertemuan akan datang, yaitu terkait dengan menganalisis unsur kebahasaan dan juga struktur teks dalam teks editorial. Oke, baik Ibu. Jadi menganalisis untuk unsur kebahasaan dalam teks editorial ya Ibu. Baik. Untuk area pengembangannya nanti Ibu, ya kira-kira Ibu ini mengembangkan siswa pada area apa nih? Baik Ibu, untuk area pengembangan siswa yang ingin saya capai yaitu keterampilan bagaimana peserta didik itu mampu menganalisis. Jadi keterampilan menganalisis terkait dengan tujuan pembelajaran yang tadi. Oke, jadi keterampilannya itu adalah siswa mampu menganalisis ya teks editorial tadi. Oke, baik Ibu. Kemudian yang ketiga, dalam pelaksanaan pembelajaran, model pembelajaran yang seperti apa nanti yang akan Ibu terapkan di dalam kelas? Untuk model pembelajaran yang akan digunakan yaitu model PBL atau Problem Based Learning yang akan digunakan pada pertemuan yang akan datang. Oke, jadi model pembelajaran problem based learning ya. Nanti berarti Ibu akan menerapkan dengan sintak-sintaknya di dalam kelas ya Ibu. Oke. Baik, kemudian untuk strategi pembelajaran nih, Ibu akan menggunakan strategi apa ini di dalam kelas? Untuk strategi pembelajaran tentunya akan menggunakan dan menekankan pada pembelajaran berdiferensiasi. Oke Ibu, berdiferensiasi. Diferensiasi itu di bagian apa nih Ibu? Diferensiasinya lebih menekankan pada proses dan juga konten. Oke, proses dan juga konten. Nah, kalau prosesnya seperti apa nih? Kalau bicara tentang proses yang akan dicapai pada pertemuan berikut dengan tujuan pembelajaran capaiannya dalam teks editorial, maka siswa itu akan dibagi sesuai dengan gaya belajar mereka, yaitu terkait dengan audio dan juga visual. Oke, prosesnya berarti nanti mereka akan dibagi dengan gaya belajar mereka ya. Kemudian kontennya juga berarti sama mengikuti ya. Karena kalau dengan konten pada saat mereka belajar sesuai dengan gaya belajar mereka, saya akan menyajikan penayangan dan juga teks sesuai dengan kebutuhan mereka. Lalu dari teks yang sudah diberikan akan menghasilkan konten yang mereka buat. Oke, siap. Oke, baik Ibu. Lalu untuk penilaian nih Bu, penilaian di dalam kelas nanti bagaimana Ibu laksanakan? Terkait dengan penilaian yang akan dinilai pada saat pertemuan nanti, yaitu adalah penilaian tugas tentunya, kemudian juga ada penilaian tes tertulis, dan yang paling utama juga tidak kalah pentingnya yaitu penilaian sikap dari peserta didik. Oke, jadi ada 3 penilaian ya Ibu, tadi tertulis, sikap, dan juga keterampilan ya. Oke, baik. Untuk sasaran kelasnya nanti Ibu, kira-kira kelas berapa ini? Untuk sasaran kelasnya saya pilih kelas
12 IPA 2. Di jam berapa Ibu dan di hari apa? Di jam keempat hingga jam ke-7. Kemudian pelaksanaannya itu tepat pada hari Rabu minggu depan. Berarti pada hari Rabu minggu depan jam keempat sampai jam 7 di kelas 12 IPA 2. Oke. Baik Ibu, mungkin itu saja untuk observasi kita pada pagi hari ini, karena saya hanya ingin mengetahui arah kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan di dalam kelas. Nanti kita akan bertemu lagi pada saat observasi di hari Rabu minggu depan ya Ibu, di kelas 12 IPA 2 jam keempat sampai jam 7. Baik, terima kasih Ibu Simon. Terima kasih, selamat pagi. Baik, begitulah praobservasi yang setelah saya laksanakan kepada rekan saya. Kita akan ketemu lagi pada saat observasi di dalam kelas. Terima kasih, selamat pagi. Baik, selamat siang semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Semuanya baik. Saat ini kita akan mulai pembelajaran kita dengan materi selanjutnya dari minggu yang kemarin. Sudah siap? Siap tidak? Siap. Kalau kalian sudah siap, sebelumnya saya buka absen dulu ya. Seluruh kehadiran kalian di hari ini. Setelah saya mengambil absen, satu orang sudah mempersiapkan dirinya untuk kita berdoa bersama. Bisa? Bisa, Bu. Dengan nama ya, Aldi, Jerry, Destani, Tiani, Gracia, Gabriela. Oke, yang semuanya sudah hadir dan ada hadir, saya mengucapkan banyak terima kasih. Kalau yang tidak hadir berarti mereka tidak menunjukkan apa yang diinginkan. Ya, untuk itu saat ini untuk memulai pembelajaran kita, saya minta satu orang dengan sukarela membawa kita dalam doa bersama. Boleh? Satu orang. Tidak dipaksakan ya. Teman-teman dan guru sebelum kita belajar mengajar siang hari ini, mari kita berdoa. Berdoa. Terima kasih Adi untuk doanya. Masih semangat tidak hari ini? Semangat. Olahraga di jam sebelumnya kalian sudah tidak semangat lagi. Masih semangat tidak? Masih. Kalau masih semangat, ayo kita tetap semangat. Mau tidak? Mau. Caranya gini, namanya dangdingdung. Tahu? Nah, ini kita punya tangan dan
Mungkin itu saja dari kami. Apa ada pertanyaan dari kelompok yang lain? Silakan. Maaf, bisa diulang pertanyaannya? Pertanyaannya, kenapa di bagian struktur penulisan tulang itu tidak ada paragraf tersebut? Cuma 11, 12, dan 5 ada. Bisa paragraf ada berapa? Maaf, mungkin kami lupa tulis. Mungkin ada lagi dari kelompok yang lain? Oke. Sudah, berjalan terus kepada kelompok. Terima kasih karena melihat penampilan penayangan tanpa yang sudah ditayangkan dan sudah dipresentasikan. Berarti kelompok 2 sudah, yang paling pertama sudah paham, kemudian sudah mampu untuk menyesuaikan dengan teknologi yang sudah ada sehingga sudah mampu mengoperasikan Canva. Yang berikutnya, tapi sebelumnya yang muncul harus untuk kelompok yang 1 dan kelompok 3 yang tidak dalam presentasi saat ini, nanti ditugaskan untuk minggu depan presentasi dengan apa saja yang kalian berbuat selain dari Canva. Mau presentasi dengan apapun, PPT, dengan apapun, dengan konten yang berbeda, dengan nyanyian, dengan apapun, terserah kalian. Bisa? Ya, selain dengan Canva, kalau dengan Canva pun terserah. Oke. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran di saat ini, saya minta dari kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1 atau kelompok 3 yang kalian sudah dapat presentasi, lakukanlah refleksi singkat kesan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran dari awal hingga akhir, dari pengertian sampai ke unsur kebahasaan. Bisa? Tapi kalau seperti ini saya kelihatan. Terima kasih ya atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembelajaran tadi. Mungkin dari pembelajaran tadi tentang struktur dari teks editorial, ada pula struktur tersebut berisi tentang tesis, argumen dan penjelasan. Dan ada juga berupa kita pelajari yaitu kaidah bahasa yang terdapat di dalamnya kalimat retoris, kata-kata populer, kata ganti, penunjuk dan fungsi paus kualitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan kelompok yang pertama berhasil, silakan. Ayo. Refleksi. Kesimpulan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Baik, pada pagi hari ini saya akan melanjutkan kegiatan pasca observasi, di mana pada minggu lalu saya telah melakukan observasi di kelas rekan sejawat saya, yaitu Ibu Fasmai. Dan pada pagi hari ini juga saya telah didampingi langsung oleh pengajar praktik saya, Ibu Martina Kamela. Terima kasih Ibu sudah hadir. Baik, langsung saja kita laksanakan pasca observasi pada pagi hari ini. Selamat pagi Ibu Pon. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan, luar biasa baik. Oke, Ibu Pon. Jadi kegiatan kita pada pagi hari ini ialah melakukan pasca observasi. Jadi tujuannya adalah saya ingin mengajak Ibu untuk mengobrol banyak hal, khususnya pada kegiatan yang Ibu laksanakan sebelumnya, yaitu mengajar di dalam kelas ya Ibu ya. Nah, kemarin itu di kelas 12 IPA 2, betul Ibu. Jadi sebelum saya menyampaikan beberapa catatan yang sudah saya catat nih di kertas saya ini, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Nih, boleh ya Bu ya? Oke, kita mulai saja untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana perasaan Ibu kemarin ketika Ibu mengajar di dalam kelas? Perasaan terkait dengan perasaan saya dalam mengajar di minggu lalu yaitu sedikit merasa puas karena ada beberapa hal yang menurut saya juga belum sempurna yang didapatkan oleh anak-anak. Jadi anak-anak itu masih merasa belum cukup untuk belajar pada saat itu, sehingga dari situ saya merasa bahwa lebih lagi harus menerapkan materi-materi dan juga metode yang lebih menarik lagi kepada mereka. Oke, baik Ibu. Jadi itu perasaan Ibu ya di awal kemarin. Lalu bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan kemarin, tetapi ada kehadiran saya di dalam
ruangan, itu pun tidak membuat saya tegang ataupun tidak membuat saya merasa tidak nyaman dalam kelas, tetapi nyaman aja pada saat mengajar. Intinya tidak terganggu. Oke, luar biasa itu. Saya juga melihat Ibu mengajar pada saat di dalam kelas itu memang sangat enjoy, menikmati, dalam pembelajaran juga sangat mengasihkan. Kemudian beranjak dari perasaan, ya Ibu, bisa nggak Ibu ceritakan nih bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Berbicara tentang proses pembelajaran. Nah, kalau proses pembelajaran kita mengacu kepada sintak-sintak yang ada dalam NLP. Nah, semua dari awal pembelajaran itu tentunya dimulai dengan doa, kemudian pengambilan absen keterangan hadir para peserta didik, kemudian juga dimulai dengan penyampaian kehadiran indikator dan tujuan pembelajaran. Dan di dalamnya itu sebelum masuk ke materi umum ada diselipkan dengan ice breaking. Pada saat pelaksanaan ice breaking dilanjutkan dengan pemberian materi kepada peserta didik, lalu kemudian dimintakan peserta didik itu menganalisis apa yang sudah dituangkan lewat LKPD. Kemudian dilanjutkan dengan presentasi oleh peserta didik, lalu peserta didik juga pada saat itu memberikan refleksi apa yang mereka rasakan dan mereka dapatkan pada saat pembelajaran berlangsung, dan kemudian diakhiri dengan doa. Oke Bu. Baik, itu yang Ibu sampaikan tadi juga sama dengan catatan saya ya. Pada saat observasi kemarin sintak-sintaknya memang sudah nampak, kemudian juga siswa juga peserta didik juga aktif, kemudian mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian saya juga kemarin mengikuti ice breaking gitu ya Bu. Ice breaking sangat menarik, sikat sikut sikat sakit sikut sikat ya Bu. Oke, lanjut. Kemarin Ibu ada ngomong diferensiasi nih. Jadi bagaimana itu di dalam kelas kemarin? Kalau diferensiasinya. Kalau bicara tentang diferensiasi berarti kita peserta didik kan harus menghasilkan produk. Betul. Nah, saya kemarin meminta peserta didik itu sudah menganalisis teks. Dalamnya itu harus menganalisis struktur teks dan juga unsur-unsur kebahasaan yang dalam teks itu. Mereka sudah selesai menganalisis, saya mintakan mereka untuk mendesainnya ke dalam Canva. Sehingga pada saat mereka presentasi itu Canva-nya menarik. Dan mereka juga diajak untuk bagaimana beradaptasi dengan teknologi yang sementara ini berkembang. Supaya mereka juga tidak bosan-bosan, cuman dengan kertas saja kita dihadapkan, tapi juga ada aplikasi-aplikasi yang mungkin selama ini mereka belum tahu dikasih, dan mereka boleh beradaptasi yang bisa dibilang. Iya, keren Ibu. Lalu kemarin itu diferensiasinya kan berkelompok gitu ya Ibu ya. Apakah Ibu sesuai dengan apa yang dikatakan, Ibu memetakan siswa itu berdasarkan audio, visual, dan kinestetiknya? Iya. Saya memetakan mereka sesuai dengan belajar mereka. Ada yang kelompok audio visual, ada yang visual, dan ada yang kinestetik. Oke Ibu, baik, luar biasa. Betul, di sini juga saya tertulis bahwasannya ada diferensiasi kemarin, ada diferensiasi proses dan juga konten ya, di mana anak-anak telah berhasil. Kemarin ada beberapa kelompok yang telah ada 3 kelompok ya kemarin ya, kemudian ada 1 kelompok yang mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya. Oke, baik Ibu, itu luar biasa sekali. Kemudian untuk selanjutnya terkait hambatan nih, hambatan dari proses yang Ibu laksanakan kemarin, adakah hambatan yang Ibu rasakan atau alami? Kalau dalam sesuatu yang kita laksanakan pasti saja ada hambatan. Nah, kemarin itu hambatan yang dialami atau kendala lah yang dialami karena bertepatan dengan jam mengajar saya. Sebelumnya itu ada jam pembelajaran PJOK. Nah, anak-anak itu sebelum mulai dengan pembelajaran saya, mereka harus terburu-buru untuk menggantikan pakaian. Nah, itu memakan waktu, sehingga yang seperti yang tadi Ibu Jana bilang, dalam proses yang dari 3 kelompok, ini 1 kelompok saja yang presentasi. Mengapa? Karena
kekurangan waktu. Oke, jadi itu Kendalanya dulu. ya seakan-akan terburu-buru, sementara mereka kan harus mendesain Canva itu kan lewat handphone kecil kan, Ya, kalau betul. beda dengan kita harus pakai laptop. Jadi mereka seakan-akan itu kan sebelum didesain kan mereka harus menganalisis, itu juga membutuhkan waktu, walaupun di dalam mengerjakannya itu kan ada beberapa orang dalam kelompok, tapi itu kan harus mendesain sesuai dengan materi yang diajarkan. Jadi itu kekurangan waktu kayak akibat Olahraga iya. Oke. Kemudian selain tadi hambatan dari waktu ya, kemudian ada nggak hambatan lain yang kiranya mengenai siswa seperti itu? Kalau mengenai siswa ada, karena melihat juga ada beberapa siswa yang diminta dengan sukarela, tetapi mereka istilahnya tidak berani. Nah, sehingga harus menunjuk. Nah, saya mau menunjukkan hal seperti itu supaya saya mau menilai keberanian mereka. Nah, dari situ juga saya bisa tahu siapa yang berani, percaya diri lah, supaya pada saatnya nanti siswa-siswa itu pada saat keluar mereka sudah berani untuk mencari depan umum. Tapi pada saat pembelajaran kemarin ada ketahuan dan kedapatan beberapa siswa itu tidak berani. Oke. Oke, baik. Jadi Ibu kedapatan kemarin bahwasannya ada siswa memang yang kurang aktif gitu ya di dalam kelas. Oke, kita lanjut lagi mengenai hambatan dari sudah. Kira-kira nih, saya ingin bertanya, kira-kira hambatan yang Ibu sampaikan tadi, apakah solusi apa nih yang bisa Ibu lakukan untuk meminimalisir kejadian tersebut? Tadi Ibu sudah mengatakan bahwasannya bertepatan dengan jam olahraga, kemudian ada siswa tadi yang kurang berani gitu. Itu apakah ada solusinya mungkin dari Ibu? Terkait dengan pembelajaran minggu lalu dengan kendala-kendala yang dialami, saya sudah berpikir bahwa jika nanti di minggu depan lagi akan belajar, saya sudah meminta ke guru pelajaran tersebut supaya waktu olahraga jika waktunya di lapangan mereka harus melakukannya sesuai dengan waktu pembelajaran, dan sebelum waktunya berakhir mereka sudah disuruh untuk mengganti pakaian, sehingga waktu pembelajaran saya tidak tersita oleh jam kerja. Iya. Kemudian nanti untuk kendala siswa yang kurang berani, saya lebih ke sayangnya harus mendekati siswa, berkomunikasi dengan mereka, memberanikan mereka lagi, mengatasi ketakutan mereka, apa yang membuat mereka sehingga takut dan tidak berani. Kemudian saya harus memberikan motivasi lagi kepada mereka supaya tidak usah takut, karena di dalam kelas itu semuanya adalah keluarga, dan bertepatan juga di kelas yang saya mengajar itu kan anak kelas saya, jadi tidak perlu ada rasa takut dan canggung, beranikan saja karena tidak ada yang salah. Yang kalau berani dalam diri kan luas saja. luapkan apa saja yang kamu pahami dan tidak perlu takut. Dan pemikiran saya juga nanti akan menuangkan pembelajaran dengan metode-metode yang mungkin lebih menarik lagi dari yang kemarin, sehingga peserta didik itu tidak canggung dan malu apalagi terlibat. Iya, betul Ibu. Karena memang pembelajaran Ibu kemarin menarik ya, karena sintak-sintaknya juga sudah terlihat dengan baik, kemudian anak-anak juga aktif begitu. Jadi saya harapkan nanti solusi yang Ibu sampaikan ini dapat realisasi di dalam pembelajaran Ibu ya. Karena Ibu sudah menyampaikan beberapa solusi tadi ya secara runtut, kira-kira kapan Ibu akan mulai aksi kembali untuk memperbaiki hambatan yang Ibu alami pada pembelajaran minggu lalu? Nanti kan di minggu depan, setiap minggu kan kita tetap belajar kan. Oke, siap-siap. Dan hasil evaluasi kemarin nanti diperbaiki di pertemuan. Oke, luar biasa Ibu. Oke, berarti sekarang saya ingin menyampaikan catatan sedikit ya Ibu ya mengenai apa yang Ibu catat, apa yang Ibu katakan tadi. Sebenarnya sama ya Ibu. Di sini juga apa yang Ibu sampaikan dengan catatan saya itu sama. Yang telah Ibu lakukan kemarin pada saat observasi juga make sense, nyambung dengan ketika observasi di dalam kelas bahwasanya ada pembelajaran diferensiasi,
simpang-simpangnya terlihat, ada ice breaking-nya, kemudian anak-anak juga terlihat aktif, dan mungkin ada beberapa kendala tadi tentang keberanian siswa ya. Kemudian metode pelajarannya jelas, kemudian tujuan pembelajarannya juga sudah jelas. Jadi dari dari pembelajaran yang di dalam kelas itu sudah terlihat menarik gitu. Cuman beberapa kendala tadi ada seperti anak-anak jadi telat masuk ke dalam kelas karena terbanyak waktu terbuang ketika mereka harus berganti pakaian. Kemudian dari siswa sendiri tadi kurang berani. Ya Ibu ya. Oke Ibu. Mungkin itu saja Ibu yang saya ingin tanyakan pada pasca observasi hari ini. Saya harap solusi-solusi yang Ibu sampaikan tadi dapat kiranya berjalan di minggu depan dan pembelajaran Ibu dapat lebih maksimal untuk mencerdaskan anak-anak dan memaksimalkan potensi dari setiap peserta didik yang Ibu pimpin di kelas Ibu. Baik Ibu, cukup pertanyaan saya pada sesi hari ini ya Ibu. Terima kasih telah bersedia untuk diobservasi dari pasca observasi, kemudian observasi, dan hari ini juga pada saat pasca observasi. Kemarin pra observasi, sekarang pasca observasi. Ibu sudah mau meluangkan waktu yang saya rasa ini waktunya adalah limited ya Ibu bagi guru-guru lain. ya oke, baik. Mungkin ada masukan dari Ibu atau tambahan? Kalau masukan lebih ke saya mungkinnya dari Ibu Diana, tapi kalau saya ke Ibu Diana nggak ada. Oke, baik Ibu, tetap semangat untuk menjadi pelopor perubahan masa depan, tetap menjadi guru yang diimpikan dan dikagumi oleh semua peserta didik. Baik, terima kasih Ibu Ipon. Baik, para guru hebat di seluruh Indonesia, demikianlah kegiatan pasca observasi aksi nyata modul 2.3 coaching klinik yang saya lakukan dengan rekan sejawat saya dan didampingi langsung oleh pengajar praktik saya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.